Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matis sunnah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, usini wa iyyakum bittaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan yang baik ini kita akan menyampaikan satu materi yang sangat penting. Materi yang wajib kita pahami. Materi yang harus selalu ada dalam setiap dada kaum muslimin. Materi apa jamaah? Yaitu pentingnya atau wajibnya kita bertamasuk dengan Al-Quran dan Sunnah. Wajibnya kita bertamasuk dengan Al-Quran dan Sunnah, dan betapa pentingnya kita bertamasuk dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla fi'ula menciptakan manusia dengan tujuan utama beribadah kepada Allah. Dan manusia tidak akan pernah lurus, tidak akan pernah benar di dalam beribadah kepada Allah kecuali melalui mencontoh kepada Rasul yang diutus oleh Allah Jalla fi'ula, yaitu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan ada alasan bagi manusia di akhirat kelak dia mengatakan, tidak ada Rasul yang diutus kepada kami. Bagaimana kami akan beribadah dengan benar? Maka merupakan
hikmatullah, kesempurnaan syariat agama Allah yang agung ini, Allah utus kepada kita seorang nabi, dan nabi yang diutus kepada kita asyraful anbiya wal mursalin, seorang nabi yang paling mulia, seorang rasul yang paling mulia di antara para nabi dan rasul. Dan dia adalah penutup para nabi dan rasul. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bapa dari laki-laki dari kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Allah Jalla fi'ulah tidak akan pernah menerima agama di atas muka bumi ini kecuali agama Islam. Inna ad-dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min. Siapa saja yang mencari selain agama Islam di atas muka bumi ini, sekali-kali tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima darinya agama tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan agamanya dengan mengutus nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun kepada nabi kita yang mulia ayat di antara ayat yang terakhir yang menunjukkan bahwasanya agama ini telah sempurna ketika nabi kita yang mulia sallallahu berhaji yang dikenal dengan haji wada'. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, maka agama telah sempurna. Wahyu telah turun kepada Nabi kita yang mulia SAW. Dengan wafatnya beliau SAW, selesailah risalah, selesailah kenabian, sempurnalah agama. Maka tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan hidayah terkecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini dengan ringkas kita sampaikan keutamaan atau pentingnya bertamasuk dengan Alkitab was Sunnah. Yang pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah adalah dasar pondasi yang menyelamatkan seseorang, menyelamatkan agamanya, dan selamat dia di dunia dan akhiratnya.
Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah asasul hidayah. Dasar seseorang apabila dia ingin mendapatkan hidayah, tidak perlu dia jauh-jauh mencarinya. Dia akan mendapatkannya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 101, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa saja yang berpegang teguh dengan Allah, dengan syariat Allah, dengan agama Allah, dengan Rasul yang diutus oleh Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dia telah mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus. Dalam hal ini kita dapatkan hadits Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu qala, suatu ketika Rasulullah SAW keluar kepada kami, faqala abshiru abshiru, bergembiralah, berbahagialah kalian, kata Rasulullah SAW kepada kami, kata Abu Shuraih Al-Khuzai. Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah, bukankah kalian bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah? Qalu bala, para sahabat menjawab, benar, kami bersaksi dengan itu, wahai Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah SAW mengatakan, inna hadal Quran sababun, sesungguhnya Al-Quran ini, yakni sebab seorang berada di atas hidayah. Tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaidikum, fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tuhliku ba'dahu abada. Ujungnya Al-Quran ini di tangan Allah, wa tarfuhu, dan ujungnya biaidikum, di tangan-tangan kalian, fatamassaku bihi, maka peganglah dia, fa innakum lan tadillu, sesungguhnya kalian tidak akan tersesat, wa lan tuhliku, dan kalian tidak akan binasa, tidak akan berada dalam kerugian setelahnya selama-lamanya. Isyarah yang sangat wadih, yang sangat jelas bahwasanya siapa yang bertamasuk, berpegang teguh dengan Al-Quran, tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian yang menunjukkan wajibnya dan pentingnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran, yaitu Allah Jalla fi'ulah perintahkan kepada kita setiap kali kita mendapatkan permasalahan dalam agama ini yang diperselisihkan, kembalikan itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Jalan selamatnya adalah hadapkan apa yang sedang Anda perselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Qala Allah Ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara dalam agama ini, farudduhu ila Allah war rasul, kembalikan permasalahan pertikaian kalian itu kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bila kalian betul-betul beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir. Lihat jamaah. Sekarang kita mendapatkan ketika seseorang dijelaskan kepadanya ini firman Allah, ini sunnah Rasulullah dalam hal ini. Dia masih menyanggah dan membantah. Susah baginya untuk menerimanya. Padahal jalan selamat seseorang di dalam beragama, dia kembalikan praktik ibadahnya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan seseorang dia akan menjadi betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul apabila dia mengembalikan semua urusan agamanya kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah. Bila kalian betul-betul adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, kembalikan semua perkara agama kalian kepada Allah dan Rasul. Maka orang-orang yang membangun ibadahnya menurut akal pikirannya, tidak melihat kepada sunnah-sunnah Nabi, dia menyelisih sunnah Nabi, maka dia bukan orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, beliau menukilkan dan mengatakan qala Mujahid wa ghairu wahid minas salaf. Al-Imam Mujahid dan banyak dari ulama salaf mengatakan ai ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan setiap apa yang kalian perselisihkan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Wa hadza amrun minallah. Dan ini adalah perintah dari Allah. Maka setiap apa yang kita anggap itu baik dan kita ingin membangunnya sebagai ibadah, tapi tidak ada landasan dari Al-Quran dan Sunnah, campakkan itu. Iya. Buang. Tidak perlu kita beribadah dengannya. Cukup kita beribadah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga firman Allah, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian perselisihkan di dalam agama ini, fa hukmuhu ila Allah, kembalikan kepada Allah. Baru akan benar cara kalian beragama. Nah, itu di antara dalil tentang wajibnya kita berpegang teguh dengan kitabullah. Kemudian Al-Quranul Karim memerintahkan kepada kita untuk bertamasuk mengambil setiap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berhenti meninggalkan setiap apa yang dilarang oleh Rasulullah. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa saja yang didatangkan untuk kalian oleh Rasul, fakhudhuh, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallam,
fantahu, tinggalkan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Lihat, diakhiri ayat ini dengan apa? Wattaqullah. Bertakwalah kalian. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Jalla fi'ula sangat keras siksaannya, yakni orang-orang yang tidak mau mengambil apa yang didatangkan oleh Rasulullah. Orang-orang yang tidak mau mentaati Rasulullah, orang-orang yang tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah, dia diancam dengan apa? Dengan siksaan Allah yang sangat pedih. Wattaqullah, yakni bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya apa? Bentuk ketakwaan di sini, apa saja yang didatangkan oleh Rasul wajib kita taati. Apa yang dilarang wajib kita tinggalkan. Bila tidak, maka perhatikan, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya, sangat keras hukumannya. Maka terkadang seseorang dia tidak menyadari karena menjauhnya dari sunnah Rasul. Dia menyepelekan sunnah Rasul, bahkan dia anggap remeh perkara sunnah Rasul. Susah hidupnya dan dia tidak menyadari kalau dia sedang apa? Sedang disiksa oleh Allah dari dunianya. Ya. Belum di akhiratnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Takutlah, berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. An tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Mereka akan ditimpa fitnah, musibah. Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan, takutlah orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul. Ditimpakan kepada mereka musibah, yakni mereka tidak menyadari sampai mereka ditimpakan terjatuh pada kesyirikan, fatuhlik, lalu dia binasa. Nah, suatu perkara dosa yang paling membinasakan seseorang apabila dia terjatuh melakukan kesyirikan. Maka tidak ada musibah yang lebih besar dari musibah seseorang terjatuh pada kesyirikan. Dan di antara sebab seseorang terjatuh pada kesyirikan, dia menjauh dari sunnah Nabi. Dia lebih mendengarkan dongeng-dongeng yang tidak ada asal usulnya. Iya. Dia lebih mengagungkan manusia-manusia yang tidak jelas asal usulnya daripada mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka semakin seseorang menjauh dari sunnah Nabi, dari hadis Nabi, semakin tersesat. Iya. Waliyadzubillah. Kemudian yang menunjukkan wajibnya dan sangat utamanya seseorang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, dia akan diangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Seseorang yang senantiasa berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, diangkat derajatnya. Siapapun dia, walaupun dia adalah seorang pemulung sampah, tapi dia hafal hadis Rasulullah, dia amalkan hadis Rasulullah, ataukah dia seorang budak, dia diangkat dengan ilmu yang ada padanya. Dia diangkat oleh Allah Jalla fi'ula dengan ilmu yang ada padanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang yang berilmu. Orang yang diberikan ilmu berapa derajat. Maka orang yang memiliki ilmu Al-Quran dan Sunnah diangkat derajatnya oleh Allah. Mari kita lihat
kisah yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Laqiya Nafi' bin Abdul Harith Umar bin Khattab. Nafi' ya berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Aspan. Aspan ini sekarang masih masuk Jeddah. Jadi Jeddah ini di situ ada tempat namanya Aspan. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah. Dan pada waktu itu Umar mengangkat siapa? Nafi' ibn Abdul Harith menjadi wali di Makkah. Jadi diserahkan kota Makkah ini kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nafi' ibn Abdul Harith. Faqala man ista'malta ala ahli al-wadi. Faqala man ista'malta ala ahli al-wadi. Siapa yang engkau tugaskan untuk penduduk wadi lembah ini? Faqala ibnu Abza. Faqala ibnu Abza. Nah, faqala ibnu Abza. Umar bin Khattab mengatakan, kita mewakilkan untuk memimpin penduduk di wadi di lembah ini Ibnu Abza. Qala wa man Ibnu Abza? Qala Abdul Harith Nafi' ibn Abdul Harith. Siapa Ibnu Abza itu? Qala maula min mawalina. Dia itu orang yang budak yang sudah merdeka dari budak-budak kita. Qala fatastakhlifu alaihim maula. Ya. Lalu Nafi' ibn Abdul Harith mengatakan kepada Umar, apakah engkau menjadikan maula budak ini ya menjadi pemimpin? Qala innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla wa innahu 'alimun bil fara'id. Qala Umar, ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Dia walaupun dia seorang budak, tadinya seorang budak ya, baru dimerdekakan jadi maula. Dia kita angkat menjadi pemimpin karena dia qari' li kitabillah, berilmu dengan kitab Allah. Wa innahu 'alimun bil fara'id, dia berilmu dengan ilmu fara'id. Maka Umar menjelaskan, ama inna nabiyakum, sungguh nabi kalian sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini aqwaman, sekelompok kaum, wa yada'u bihi akharin, dan Allah azza wa jalla merendahkan dengan kitab ini sekelompok kaum yang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, kemudian di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan seorang bertamasuk dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, yaitu seseorang dia akan terus berada dalam kebaikan, dalam keberuntungan apabila dia senantiasa mengikuti Al-Quran dan Sunnah.
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma takaffalallahu liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi alla yadilla fid dunya wa la yasqa fil akhirah. Ibnu Abbas mengatakan Allah menjamin siapa saja yang membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan rugi di akhiratnya. Kemudian beliau Ibnu Abbas membaca firman Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Wa qala Allah Ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ibnu Abbas membacakan firman Allah, dan bila datang kepada kalian dariku huda, hidayah. Ya. Faman ittaba hudaya, maka siapa saja yang mengikuti hidayahku, petunjukku, petunjuk Allah Jalla fi'ula, hidayah dari Rasulullah SAW, fala yadillu wa la yashqa. Dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan pernah susah hidupnya, tidak akan pernah rugi. Nah, kita lanjutkan insyaallah jamaah dalil-dalil berikutnya tentang pentingnya dan wajibnya kita bertamasuk dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW pada pertemuan berikutnya. Wa nas'alullah jalla fi'ula ats-tsabat 'alal haqq, ats-tsabat 'alas sunnah hatta al-mamat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.